Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Rahyuningsih, nomor induk mahasiswa 201200023. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari syariah. Syariah menurut bahasa bisa diartikan sebagai jalan ke tempat pengairan atau bisa juga diartikan sebagai jalan yang lurus. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan juga Quran Surat Al-Syura ayat 13. Sedangkan menurut istilah, syariah adalah segala titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Syariah bermakna pula sebagai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Syariah tersebut mencakup segala hukum-hukum Allah, mencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, pengertian syariah sendiri mengalami perkembangan, di mana perkembangan ilmu-ilmu agama Islam tersebut terjadi pada abad kedua dan ketiga. Masalah akidah mengambil nama tersendiri dengan sebutan usuluddin, sedangkan masalah yang membahas mengenai etika disebut dengan istilah akhlak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nuraziza dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih. Kata fikih secara etimologis berarti paham atau paham yang mendalam. Dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhon yang berarti mengerti atau paham. Pada masa Imam Syafi'i, para ulama Syafi'iyah memberikan definisi yang lebih spesifik. Hal ini karena ilmu fikih cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atau kepastian hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya berbagai disiplin keislaman yang mengharuskan pembidangan secara tegas terhadap fikih, para ulama mulai memunculkan pengertian yang spesifik mengenai ilmu fikih. Pengertian yang dikedepankan oleh Said Al-Juraini lebih spesifik daripada pengertian yang sebelumnya, yaitu dengan menyebutkan al-ahkam, syariah, al-amaliyah, istinbat, dan ijtihad. Objek material dan objek formal fikih. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu tersebut. Objek formal ilmu fikih adalah semua ajaran-ajaran agama Islam yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulgani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu usul fikih. Usul fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-usul dan al-fikih. Kata al-usul menurut bahasa yaitu berarti landasan atau landasan tempat membangun sesuatu. Kata al-fikih menurut bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah yang digunakan oleh para ahli usul fikih ini, usul fikih itu ialah suatu ilmu yang membicarakan tentang berbagai ketentuan dan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Objek dan ruang lingkup kajian usul fikih adalah hukum-hukum kuli yang bersifat umum, misalnya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah dalam pembahasan yang masih global. Di samping itu, usul fikih juga membahas tentang dalil ijmali yang bersifat global, misalnya am, khas, mutlak, muqayyad, qiyas, ijma' dan manfaat mempelajari usul fikih. Manfaat yang pertama yaitu dengan mempelajari usul fikih akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam membentuk pendapat fikihnya. Yang kedua, dengan studi usul fikih seseorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah, kemudian mengistinbatkan hukum-hukum dari dua sumber tersebut. Yang ketiga yaitu dengan mendalami usul fikih seseorang akan mampu secara benar dan lebih baik melakukan muqaranat al-mazahib al-fiqhiyah
studi komparatif antar pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab, sebab usul fikih merupakan alat untuk melakukan perbandingan mazhab fikih. Yang selanjutnya yaitu aliran-aliran usul fikih. Aliran yang pertama yaitu aliran jumhur ulama usul fikih. Aliran ini dikenal dengan aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Aliran ini dikenal dengan aliran jumhur ulama karena merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, terutama dalam cara penulisan usul fikih. Beberapa ciri dari aliran ini adalah bahwa pembahasan usul fikih disajikan secara rasional, filosofis, teoretis tanpa disertai contoh, dan murni tanpa mengacu kepada mazhab fikih tertentu yang sudah ada. Yang kedua, aliran fuqaha atau aliran Hanafiyah. Aliran fuqaha adalah aliran yang dikembangkan oleh ulama Hanafiyah. Disebut aliran fuqaha atau ahli-ahli fikih karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih dalam merumuskan kaidah usul fikih. Mereka berpedoman kepada pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Yang ketiga, aliran yang menggabungkan antara dua aliran di atas. Dalam pengembangan selanjutnya, seperti disebutkan oleh Muhammad Abu Zahra, muncul aliran ketiga dalam penulisan usul fikih menggabungkan antara dua kalimat tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kaidah fikih. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu. Kata fikih yaitu berarti penyandaran. Secara etimologi, fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Sedangkan pengertian kaidah fikih menurut terminologi Al-Tazani yaitu suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasikan hukum-hukum bagian tersebut darinya. Perbedaan qawaid fikih dan qawaid usuliyah itu perbedaan mendasar antara qawaid usuliyah dan qawaid fikih adalah qawaid usuliyah membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fikih adalah kaidah-kaidah yang pembahasannya tentang hukum-hukum yang bersifat umum. Tujuan kaidah fikih yaitu tujuan mempelajarinya adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Adapun manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nasnya, memungkinkan menghubungkan dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam mencari kepastian hukum. Hubungan antara usul fikih dan qawaid fikih yaitu usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian istinbat hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang dikenal dengan nama fikih. Jadi fikih adalah produk operasional usul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya dan kurung Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui usul fikih. Ini sejalan dengan pengertian usul fikih ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.